Pernah nggak sih kita mikir katanya hidup di dunia cuma sementara, terus akhirat atau surga dan neraka kekal selamanya? Tapi bener nggak sih akhirat itu benar-benar kekal? Mari kita bahas pelan-pelan pakai Al-Quran, logika, dan sains. Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 28 ngasih gambaran besar tentang hidup manusia. Kalau dirangkum, hidup kita itu punya 5 fase. Pertama, dulu kita belum ada. Kedua, Allah hidupkan kita di dunia. Ketiga, kita mati dan masuk alam barzah. Keempat, kita dibangkitkan di akhirat. Dan kelima, ini yang jarang dibahas, kita ditiadakan lagi lalu dikembalikan kepada Allah SWT. Artinya apa? Ending hidup manusia itu bukan di akhirat, tapi dikembalikan kepada Allah SWT. Sekarang kita lanjut ke surat Al-A'raf ayat 25. Allah bilang, di bumi kalian hidup, di bumi kalian mati, dan dari bumi kalian dibangkitkan. Hidup di bumi, mati di bumi, bangkit dari bumi. Kesimpulannya simpel. Panggung kehidupan manusia itu ya di planet bumi ini. Bumi ini dulu pernah nggak ada, suatu saat akan nggak ada lagi. Secara iman iya, secara sains juga iya. Terus muncul pertanyaan, lah kalau akhirat itu di bumi gimana ceritanya? Tenang dulu guys, mengenai akhirat terjadi di bumi ini juga. Jawabannya ada di Quran surah Ibrahim ayat 48. Allah bilang bumi ini akan diganti dengan bumi yang lain. Artinya, akhirat tetap di bumi, tapi buminya udah beda. Kondisinya udah diupdate atau direnov total oleh Allah. Nah sekarang masuk ke topik sensitif. Banyak orang bilang, surga dan neraka itu kekal, titik. Karena di Al-Quran ada kata, hum fiha halidun, halidina fiha. Masalahnya, Al-Quran itu nggak bisa dibaca sepotong-sepotong. Kalau mau bahas akhirat, kita harus ngumpulin semua ayatnya. Tidak hanya cuma 1, 2, atau beberapa ayat saja. Secara logika aja dulu deh. Apa ada yang kekal selain Allah? Jawabannya, nggak ada. Dan Al-Quran tegas banget soal ini. Allah bilang segala sesuatu akan binasa, kecuali Dia sendiri. Bukan cuma manusia, bukan cuma makhluk hidup, tapi segala sesuatu selain Allah. Terus gimana dengan ayat kekal di dalamnya? Disinilah banyak yang salah paham. Ayat itu bukan bilang tempatnya kekal, tapi orangnya yang nggak bisa keluar. Perhatiin kalimatnya, hum, itu nunjuk ke manusia, bukan ke surga atau neraka. Artinya, kalau seseorang masuk neraka, dia nggak bisa kabur. Kalau masuk surga, dia nggak akan dikeluarin. Bukan berarti tempatnya abadi tanpa akhir. Akhirat atau surga dan neraka akan ada akhirnya. Makin jelas di surat Hud ayat 107 sampai 108. Di situ disebut mereka kekal selama langit dan bumi masih ada. Kecuali jika Allah menghendaki yang lain. Boom. Berarti apa? Kekekalan itu dibatasi kondisi. Masalahnya, langit dan bumi itu sendiri makhluk. Dan makhluk itu punya akhir. Al-Quran bahkan nyambung sama sains modern. Di surat Al-Anbiya, Allah bilang, langit dan bumi dulu menyatu, lalu dipisahkan. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, Allah akan menggulung langit seperti lembaran kertas. Sekarang sains bilang, alam semesta lagi mengembang. Kalau ditarik logikanya, kalau bisa mengembang, bisa juga mengkerut balik. Dari ada menuju nol. Bumi ini cuma debu kecil di jagat raya. Dulu nggak ada, sekarang ada, nanti nggak ada lagi. Jadi sebenarnya ada 2 kiamat. Kiamat bumi dan kiamat alam semesta atau jagat raya. Kalau kita susun ulang, selain Allah, dulu segala sesuatu tidak ada. Kemudian diciptakan jagat raya termasuk dunia. Kemudian mati masuk alam barzakh. Kemudian dibangkitkan masuk alam akhirat. Dan akhirnya ditiadakan kembali. Yang ada hanya Allah saja. Maka kelihatan jelas, akhirat bukan fase terakhir. Di akhirat, hukum alamnya dibalik. Di dunia, barang baru menjadi rusak. Orang lahir kemudian muda, tua, dan mati. Semua menuju kehancuran. Di akhirat, yang rusak jadi utuh, yang mati jadi hidup dari kebusukan, jadi kesempurnaan. Makanya di neraka orang disiksa, hancur, tapi nggak bisa mati, karena hukum alamnya kebalik. Kalau kita gabungkan, Al-Quran digabungkan logika dan juga sains. Semuanya ketemu di satu titik. Yang kekal cuma Allah. Dunia nggak kekal, akhirat nggak kekal, surga dan neraka juga bukan Tuhan.
Semua makhluk punya akhir. Dan justru disitulah letak keagungan Allah, karena Dia yang awal dan yang akhir. Kalau kamu setuju, share. Kalau kamu gak setuju, silahkan diskusi. Karena naluri berpikir itu bukan ikut-ikutan, tapi berani mikir sampai tuntas.